Kembali lagi bersama kami dalam program Undata. Nah, buat pemirsa yang baru bergabung bersama kami, tema yang akan kita bahas atau yang sudah dibahas ini berkaitan dengan pengapuran tulang atau osteoartritis. Buat pemirsa juga yang ingin konsultasi atau ingin bertanya seputar pengapuran tulang, langsung aja menghubungi di 0451 452 414. Nah, kita lanjut lagi dok ya. Mungkin kan kemarin saya buka open Q&A di Instagram. Nah, banyak sekali nih pertanyaan yang masuk dok. Dan saya bacakan saja dok ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab di awal segmen. Dan ini ada beberapa yang konsultasi juga dok. Dari teman sejawat, kaki sering bunyi kretek-kretek, kalau pas capek itu juga apakah bagian dari pengapuran atau tidak dokter? Silakan. Di lutut ya? Iya betul. Ya. Jadi kalau ada lutut yang berbunyi, kemungkinan besar ada gangguan pada sendinya. Okay. Ya. Untuk konfirmasinya jelas tadi bisa dilakukan MRI, tapi khusus untuk sendi lutut itu yang paling bagus sebenarnya adalah pencitraan menggunakan artroskopi. Okay. Ya, jadi dia diteropong ke dalam sendi lututnya, dilihat ada apa di dalam yang bisa menyebabkan bunyi tersebut. Dikarenakan secara teori mengatakan serpihan dari osteofit yang ada tumbuh di pinggiran pengapuran yang kita bahas di awal tadi itu bisa lepas. Dan kalau dia lepas masuk di dalam dua kartilago antara tulang paha dan tulang kering, itu bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan bisa menyebabkan bunyi-bunyi yang tadi disebutkan. Jadi kalau saya anjurannya kalau ada bunyi-bunyi MRI dulu. Kalau memang perlu artroskopi, kita lakukan artroskopi. Oke, berarti belum tentu bunyi-bunyi itu suatu tanda-tanda pengapuran ya dok ya. Tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, salah satunya adalah MRI. Lanjut lagi dok. Caranya biar terhindar tidak jadi pengapuran itu seperti apa ya dok? Ya, jadi kalau ditanya bagaimana biar tidak terjadi pengapuran sebenarnya agak susah. Dikarenakan itu adalah proses degeneratif atau secara alamiah terjadi pada manusia yang mengalami pertambahan umur. Jadi seiring dengan aging, seiring dengan pertambahan umur, maka proses itu adalah alamiah sebenarnya. Tapi kalau untuk mencegahnya ya tadi aktivitasnya jangan berlebihan. Kecuali memang misalnya dia atlet, ya mau nggak mau dia harus menggunakan sendinya dengan lebih ekstra. Tetapi kalau kita hanya recreational, jadi kita hanya jalan-jalan atau kita hanya main sepeda, ya jangan terlalu diforsir demikian. Oke, baik. Selanjutnya dok, pertanyaan dari teman online. Osteoartritis lebih gampang terserang pada laki-laki atau perempuan dan alasannya kenapa? Kalau ditanya lebih gampang di mana atau pada gender yang mana, secara teori mengatakan perempuan. Tetapi kalau ditanya kenapa sampai hari ini pun belum ada, itu kita hanya bicara data. Jadi data perempuan lebih banyak terkena OA atau osteoartritis dibandingkan laki-laki, tapi sampai hari ini belum ada jawaban yang konkret kenapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, demikian. Oke, ini ada pertanyaan yang sedikit lucu sih menurutku dok. Ditanya apakah pengapuran itu berpengaruh di hati yang rabun nggak dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau pengapuran itu lebih kepada sendi ya. Sementara kalau hati yang rapuh itu sebenarnya bukan hatinya yang rapuh, tapi mentalnya sebenarnya. Demikian. Ini kayaknya dia curhat dok. Nah itu beberapa pertanyaan, sebenarnya masih banyak lagi dok. Namun seperti di segmen awal sudah dijelaskan, jadi tidak perlu lagi kita bacakan ya dok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan osteoartritis dok. Apakah makanan atau vitamin sebaiknya kita konsumsi dok untuk pada kasus-kasus pengapuran tulang atau osteoartritis ini? Ya, jadi kalau untuk makanan sampai hari ini belum ada yang dengan jelas mengatakan oh kalau makan ini akan lebih bagus terhadap sendi, belum ada. Tetapi yang ada adalah suplemen. Suplemen ini disebutkan zat aktifnya adalah glukosamin dan juga chondroitin. Sekarang sudah tersedia cukup banyak, cukup ramai di pasaran, banyak yang dijual secara bebas, ada yang perlu dengan resep dokter, dan ada bahkan beberapa rekanan yang bawa dari luar negeri atau bahkan dijual di beberapa apotek BUMN itu kemasannya langsung, misalnya 100 tablet. Kan kalau kita konsumsi sehari satu itu untuk 3 bulan. Jadi glukosamin, chondroitin itulah yang saat ini digunakan. Demikian. Kalau untuk dijual bebas itu mungkin namanya apa dok? Jadi biar teman-teman tahu semuanya. Banyak sih, ada yang mungkin sudah pernah tahu, ada yang bilang iklannya. Saya tidak mengiklan ya, tapi ada iklannya Viostin DS, ada Osteocom. Pokoknya asal dilihat aja di balik kemasannya,
glukosamin, kondroitin. Bahkan ada beberapa yang mengemasnya dalam bentuk susu. Oke, itu yang paling penting ya, glukosamin, kondroitin. Jadi semua merek it's okay, yang jelas dilihat komposisinya. Nah, terakhir dok, silakan mungkin dokter memberikan edukasi kepada masyarakat yang lagi nonton untuk mencegah terjadinya suatu osteoartritis seperti itu dok. Ya, jadi kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada yang sedang menyaksikan, dari saya berpesan bahwa jika kita hidup sehat, kita menjaga perilaku hidup sehat, maka harapannya adalah sendinya tidak mengalami permasalahan. Tetapi jikalaupun sudah muncul permasalahan, ada keluhan, adalah bijak jika kita bertemu dengan ahli kesehatan, dalam hal ini di bidang sendi, untuk memeriksakan diri, sehingga derajat yang masih derajat awal tidak bertambah menjadi derajat yang lebih tinggi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas waktunya yang walaupun sibuk tetap menyempatkan hadir di studio dok ya. Nah, buat pemirsa di rumah, itu penjelasan mengenai osteoartritis dan sudah cukup jelas mengenai pengapuran tulang dan lain sebagainya. Sekarang kita cukup bijak ketika kita mendapatkan suatu gejala, sebaiknya tetap harus konsul ke spesialisnya, bukan hanya sekedar membeli obat untuk meredakan nyeri sementara, seperti itu. Dan saya Dr. Safina Akbar pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan setiap hari Selasa program Undata pukul 18.00 sampai 19.00. Saya Dr. Safina Akbar pamit undur diri dan kru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.